Assalamualaikum, salam ternak, salam ngarit sahabat-sahabat semua, sahabat Bang J Ternak dimanapun sahabat berada kawan ya. Oke sahabat Bang J Ternak, di kesempatan kali ini Bang J masih mau membahas cempe kawan ya. Jadi hal yang berkaitan dengan cempe, apa itu? Yaitu berkaitan dengan pusar cempe kawan ya, pusar atau pusar ya. Nah, biasanya kalau cempe lahir itu kadang kan pusarnya panjang, ada juga kadang pendek kawan ya. Nah, ini penting diperhatikan untuk sahabat-sahabat semua ya, kalau menekuni dunia perkambingan yang breeding kawan ya, atau mengembang biakan ya. Jadi untuk sahabat-sahabat semua yang kebetulan kambingnya lahiran ya, kambingnya beranak lahiran, ada cempenya kawan ya, ada cempenya di situ. Hal yang perlu diperhatikan ya, kalau kambing kita sudah lahir, cempenya sudah lahir, pertama yang perlu kita lakukan yaitu memotong pusarnya kawan ya. Pusarnya itu dipotong. Ya, tentu memotongnya dengan alat, bisa dengan kuku kalau yang punya kuku kawan ya. Sambil bantu lahiran, sambil kita potong dengan dijepit dengan kuku ya, dia akan putus biasanya. Kalau tidak bisa dengan kuku, bisa dengan alat, dengan alat pemotong lah ya. Yang penting sudah bersih kawan ya, bersih, agar tidak nanti cempenya itu tidak kena infeksi kawan ya. Biasanya sih kalau orang di tempat Bang J, biasanya kalau orang di tempat Bang J itu menggunakan ini kawan ya, untuk memotong untuk memotong pusar cempe ya, atau biasanya kalau dulu itu untuk memotong pusar dari anak sapi, itu apa namanya, pedet ya paling ya kalau di sini, atau anak sapi lah. Pusar dari anak sapi itu menggunakan bambu ya, bambu yang dibelah, lalu di bagian ininya, biasanya itu di bagian ininya yang diambil, nanti biasanya di bagian kulitnya ini ya, kulit bambunya ini yang diambil, agak tebal tapi nah di sininya biasanya agak dilancipkan biar tajam ya. Nah, biasanya bagus digunakan untuk memotong pusar anak sapi atau juga anak kambing ya. Biasanya di tempat Bang J dulu begitu. Tapi kalau Bang J kemarin ya menggunakan kuku ya, menggunakan dijepit dengan kuku, alhamdulillah sudah potong. Kenapa harus dipotong pusar cempe itu? Karena nanti kalau terlalu panjang tidak kita potong, atau terlalu panjang, nanti memotongnya juga harus sekian saja kawan ya, jangan panjang-panjang, mungkin hanya sekian saja paling panjang ya. Ini kira-kira setengah jari lah ya, atau bisa juga lebih pendek ya, lebih pendek juga tidak masalah, tapi jangan terlalu pendek, nanti khawatir pusarnya langsung luka ya. Ya mungkin setengah atau seperempat jari lah ya, seperempat jari ya, sekian atau sekian kawan ya. Tujuannya apa? Kalau pusarnya itu pendek, itu lebih aman kawan ya, lebih aman dari nanti pusarnya itu kena injak, atau lebih aman pusarnya itu tidak lepas sebelum usia pusar lepas kawan ya. Biasanya kalau pusar lepas itu bagusnya kadang 2 mingguan biasanya kawan ya. Ada yang seminggu, ada yang 2 minggu, itu bagusnya. Nah, kalau pusarnya itu lepas di usia belum 1 minggu, itu biasanya nanti rawan terkena belatung kawan ya, karena luka. Jadi pusar-pusar cempe itu kalau lepasnya belum di usia seminggu biasanya, atau minimal seminggu ya, biasanya nanti rawan kena belatung karena luka ya. Tapi kalau usia lepas
pusarnya itu di usia seminggu bahkan 2 minggu, itu pusarnya itu biasanya sudah lepas sendiri kawan ya. Lepas sendiri dan memang waktunya lepas. Kalau belum seminggu atau 2 minggu itu kadang lepasnya karena kena injak kaki dari kambing atau cempe yang lain karena terlalu panjang ya. Jadi menyebabkan belatung. Oke, itu dulu ini ya manfaat kita memotong pusar cempe. Semoga bermanfaat.